Pergi makan di luar, di jalanan, pengemis. Anakku berteriak saat aku mencoba bergabung dalam acara makan malam keluarga. Pergi makan di luar, di jalanan. Dasar pengemis. Teriak anakku, Joko. Ketika aku mencoba duduk di meja restoran. Aku menarik napas dalam-dalam, memberi isyarat kepada pelayan, dan menjawab dengan tenang. Baiklah, tapi kalau begitu, kalianlah yang harus pergi dari sini, kataku. Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan ketenangan yang tidak kuduga. Semua pengunjung di restoran Mahkota Emas menoleh ke arah kami. Joko membeku. Wajahnya merah karena malu. Istrinya, Ayu, menjatuhkan gelas anggurnya ke taplak meja putih. Apa yang anakku tidak tahu adalah siapa diriku sebenarnya. Namaku Siti, usiaku 65 tahun, dan malam itu segalanya akan berubah selamanya. Tapi izinkan aku menceritakan bagaimana aku sampai pada saat itu. Karena apa yang terjadi setelah kata-kataku adalah sesuatu yang tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun, duga. Semua berawal 3 jam sebelumnya, ketika Joko meneleponku. Bu, aku ingin mengajak ibu makan malam di restoran terbaik di kota. Aku ada yang ingin dirayakan. Dan aku ingin ibu ada di sana, katanya. Suaranya terdengar berbeda, hampir mengejek. Tetapi aku, seperti biasa, ingin percaya bahwa anakku akhirnya mau mengikut sertakan aku dalam kehidupannya yang sukses. Aku bersiap dengan begitu cermat malam itu. Aku mengenakan gaun terbaikku. Gaun hijau zamrud yang sudah kubeli bertahun-tahun lalu tapi hampir tidak pernah kupakai. Aku menata rambutku dengan teliti, memakai riasan tipis, dan bahkan mengenakan anting-anting mutiara peninggalan ibuku. Aku ingin tampil pantas di hadapan anakku yang sukses. Joko memang sangat makmur dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah manajer regional untuk perusahaan besar, memiliki rumah besar di kawasan paling eksklusif di Jakarta Selatan, dan istrinya Ayu selalu mengenakan pakaian yang sangat mahal. Namun denganku, ibunya sendiri, dia semakin dingin dan menjauh. Aku tiba di restoran Mahkota Emas tepat pukul 8 malam. Itu adalah tempat yang sangat elegan, dengan taplak meja putih, gelas kristal, dan pelayan yang berpakaian rapi. Jenis tempat di mana satu kali makan malam harganya lebih dari 2 juta rupiah per orang. Tempat yang sangat kukenal, meskipun Joko tidak mengetahuinya. Ketika aku menanyakan meja Joko, pelayan bernama Anton, menilaiku dari atas ke bawah. Gaun hijauku, meskipun itu pakaian terbaikku, tampak sederhana dibandingkan dengan pakaian elegan para wanita lain yang makan di sana. Tentu saja, Nyonya. Silakan ikuti saya, katanya kepadaku dengan senyum profesional. Aku berjalan, mengikutinya di antara meja-meja, merasakan semua tatapan penasaran tertuju padaku. Beberapa orang berbisik-bisik satu sama lain, mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita sepertiku di tempat seeksklusif itu. Joko sudah duduk di meja tengah, di samping Ayu. Ayu mengenakan gaun merah yang sangat mahal dan perhiasan yang berkilauan di bawah lampu restoran. Ketika aku mendekat, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Tidak ada kursi untukku. Halo, nak, kataku dengan senyum yang dipaksakan, berharap dia akan berdiri untuk memelukku atau setidaknya menjelaskan di mana aku harus duduk. Joko menatapku dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Oh, ibu sudah datang. Dia tidak berdiri. Dia tidak menyambutku dengan hangat. Ayu bahkan tidak mengangkat pandangannya dari piringnya. Dan kursiku? Tanyaku, merasa semakin canggung. Kursi ibu? Joko tertawa terbahak-bahak. Tapi itu bukan tawa gembira. Itu tawa yang kejam, tak berperasaan. Bu, aku tidak mengundang ibu untuk makan malam. Aku menyuruh ibu datang agar ibu bisa melihat bagaimana orang sukses hidup. Agar ibu bisa mengerti perbedaan antara ibu dan kami, katanya. Aku merasa seperti dipukul di perut. Orang-orang di meja terdekat mulai lebih memperhatikan kami. Nak, ibu tidak mengerti, gumamku. Mencoba mempertahankan harga diriku. Ibu tidak mengerti. Joko meninggikan suaranya. Bu, lihatlah diri ibu. Lihatlah tempat ini. Apakah ibu benar-benar berpikir ibu pantas berada di sini? Kami datang ke restoran ini setiap minggu. Kami menghabiskan lebih banyak untuk satu kali makan malam daripada yang ibu habiskan dalam sebulan penuh, katanya.
Ayu akhirnya angkat bicara, tanpa mengangkat pandangannya dari makanannya. Joko, jangan terlalu kasar. Ibu mertuamu tidak salah karena memang seperti itu adanya, katanya. Kata-kata itu lebih menyakitiku daripada kata-kata anakku sendiri. Penghinaan itu begitu hebat hingga aku merasakan air mata menggenang di mataku. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang telah kurahasiakan selama bertahun-tahun ini. Dan malam itu, rahasia itu akan terungkap dengan cara yang paling spektakuler. Joko, tolong, bisikku, mencoba mengendalikan getaran dalam suaraku. Ibu hanya ingin menghabiskan waktu sebentar denganmu. Sudah berbulan-bulan kita tidak bicara sebagai ibu dan anak, kataku. Anakku bersandar di kursinya, menyilangkan tangan seolah dia menikmati ketidaknyamananku. Bicara? Kita akan bicara apa, Bu? Tentang kehidupan ibu yang membosankan? Tentang bagaimana ibu menghabiskan hari-hari ibu menonton sinetron di apartemen kecil ibu? Tanyanya. Orang-orang di meja terdekat tidak lagi berpura-pura tidak mendengarkan percakapan kami. Pasangan elegan di meja sebelah bertukar pandangan penuh iba ke arahku. Aku merasakan panas naik di leherku, tetapi sesuatu di dalam diriku menyuruhku untuk tetap tenang. Nak, ibu bekerja keras. Ibu selalu bekerja keras untuk maju, jawabku, mencoba mempertahankan harga diriku. Ibu memang tidak punya banyak uang. Itu benar. Tapi ibu punya harga diri. Ayu tertawa sinis. Harga diri. Siti, maafkan aku. Tapi apa yang bisa kamu banggakan? Kamu tinggal di apartemen 2 kamar. Kamu naik bus kemana-mana. Dan kamu membeli pakaianmu di toko diskon, katanya. Setiap kata terasa seperti tikaman. Tetapi yang paling menyakitkan adalah melihat senyum puas di wajah anakku. Bagaimana dia bisa menjadi orang sekejam ini? Di mana anak laki-laki manis yang kurawat dengan begitu banyak kasih sayang? Bu, lanjut Joko, meninggikan suaranya agar lebih banyak orang bisa mendengar. Sejujurnya, aku malu memperkenalkan ibu sebagai ibuku. Lihatlah Ayu. Lihat bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap. Itu adalah tipe wanita yang pantas bersama seseorang sepertiku, katanya. Ayu tersenyum puas dan merapikan rambut pirang yang diwarnai. Gaun merahnya pasti berharga lebih dari 10 juta rupiah. Dan sepatunya dari merek Italia yang sangat kukenal. Terlalu kukenal. Ayu berasal dari keluarga terpandang. Lanjut Joko. Ayahnya memiliki 3 dealer mobil. Dia kuliah di universitas swasta, bisa 3 bahasa, dan mengerti bisnis. Dan ibu? Apa yang bisa ibu ajarkan padaku? Bagaimana cara bertahan hidup dengan 2 juta rupiah seminggu? Tanyanya. Air mata mengancam tumpah dari mataku. Tetapi ku tahan. Ada sesuatu yang Joko tidak tahu. Sesuatu yang Ayu juga tidak tahu. Sesuatu yang tidak seorang pun di keluargaku tahu. Dan malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pelayan. Anton. Diam-diam mendekati meja kami. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat itu. Dia menatapku dengan ekspresi khawatir di matanya. Apakah Anda ingin memesan yang lain? Tanyanya dengan sopan. Tidak, terima kasih, jawab Joko singkat. Ibuku tidak akan makan malam bersama kami. Bahkan, kurasa sudah saatnya dia pergi, katanya. Tapi, nak, gumamku, ibu pikir kamu bilang ingin merayakan sesuatu denganku, kataku. Joko tertawa lagi. Merayakan dengan ibu, Bu. Yang ingin kucerahkan adalah promosi jabatan, posisi baru, kehidupanku yang sukses. Apa ibu pikir aku ingin merayakan itu dengan seseorang yang mengingatkanku dari mana aku berasal? Aku dan Ayu berasal dari tingkat sosial yang berbeda dari ibu, katanya. Joko benar, tambah Ayu. Menyesap anggurnya yang harganya puluhan juta rupiah sebotol. Kami sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini karena kami mampu. Kami punya uang, pendidikan, dan kelas sosial untuk berada di sini. Ini bukan masalah pribadi terhadapmu, Siti, tetapi ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan, katanya. Aku melihat sekeliling restoran. Tempat itu sungguh indah. Lampu kristal bersinar lembut. Lukisan di dinding adalah karya seni asli, dan musik piano menciptakan suasana yang sempurna.
Setiap detail telah dipilih dengan cermat untuk menciptakan pengalaman yang paling elegan. Restoran ini sungguh indah. Komentarku dengan suara rendah. Tentu saja indah, jawab Joko dengan sombong. Ini yang paling mahal di seluruh kota. Daftar tunggu untuk mendapatkan meja di sini adalah 3 bulan. Tetapi ketika kamu punya uang dan koneksi, seperti kami, pintu-pintu akan terbuka, katanya. Ayu mengangguk. Kami kenal manajernya, chef, dan bahkan pemiliknya. Yah, Joko kenal pemiliknya secara pribadi. Itu sebabnya kami selalu mendapat meja terbaik, katanya. Senyum kecil muncul di bibirku. Seandainya saja dia tahu kebenarannya tentang siapa yang sebenarnya kenal pemilik restoran ini. Bu, kenapa ibu tersenyum begitu? Joko menatapku curiga. Apa ibu merasa lucu kalau aku menjelaskan bagaimana dunia nyata bekerja? Tanyanya. Tidak, nak. Jawabku dengan tenang. Aku hanya memikirkan sesuatu. Tentang apa? Tentang bagaimana kamu benar dalam satu hal. Memang ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan yang tidak kamu ketahui, tetapi yang akan menjadi sangat jelas malam ini, kataku. Joko dan Ayu saling bertukar pandang bingung. Nada suaraku telah berubah. Itu tidak lagi terdengar seperti ibu yang rendah hati dan patuh yang mereka kenal. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Ayu dengan sedikit rasa cemas. Sebelum aku bisa menjawab, pelayan lain mendekati meja. Itu adalah Oscar, manajer restoran. Pria terhormat berusia 50-an, dengan jas yang rapi dan tingkah laku yang halus. Selamat malam, sapanya dengan sopan. Apakah semuanya baik-baik saja di meja Anda? Tanyanya. Joko membusungkan dada di kursinya. Jelas senang mendapat perhatian dari manajer. Semuanya sempurna. Oscar. Seperti biasa. Pelayanannya luar biasa, katanya. Oscar tersenyum profesional. Tetapi ketika matanya bertemu dengan mataku, aku menyadari kilatan kecil pengakuan. Dia tahu siapa aku. Tentu saja dia tahu. Saya senang mendengarnya, jawab Oscar. Kemudian dia menatap lurus ke arahku. Nyonya, apakah Anda menikmati kunjungan Anda malam ini? Tanyanya. Pertanyaan itu terdengar polos. Tetapi ada sesuatu yang lebih di baliknya. Joko tidak menyadarinya. Tetapi aku menyadari. Oscar sedang menunggu sinyalku. Oscar, kataku kepadanya dengan suara tegas. Kurasa sudah waktunya kamu berbicara dengan pemiliknya. Ada situasi di sini yang membutuhkan perhatian segera mereka, kataku. Oscar mengangguk pelan, seolah dia sudah menunggu kata-kata itu sepanjang malam. Tentu, Nyonya. Pemiliknya akan segera datang, katanya. Joko mengerutkan kening. Jelas bingung dengan percakapan itu. Pemilik? Apa yang ibu bicarakan? Bu, apa ibu kenal manajer tempat ini? Tanyanya. Ayu juga tampak bingung. Siti, bagaimana kamu kenal Oscar? Tanyanya. Aku tersenyum, tetapi tidak menjawab. Aku hanya menunggu. Beberapa menit berikutnya akan menjadi yang paling penting dalam hidupku, dan pasti yang paling berdampak bagi anakku. Sementara itu, Joko menoleh ke Oscar dengan kesombongan khasnya. Hei, Oscar, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi ibuku sedikit bingung akhir-akhir ini. Kadang-kadang dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Usia, kau tahu, katanya. Oscar mempertahankan senyum profesionalnya, tetapi tidak berkomentar. Keheningannya hanya meningkatkan ketegangan di meja. Mengapa Anda tidak menjawab? Desak Joko. Apa Anda benar-benar mengenal ibuku? Tanyanya. Joko muda, jawab Oscar dengan hati-hati. Kurasa sebaiknya kita menunggu pemiliknya. Beliau akan bisa menjelaskan semua keraguan Anda, katanya. Ayu mencondongkan tubuh lebih dekat ke Joko dan berbisik. Ini benar-benar aneh. Ibumu bertingkah aneh. Apa menurutmu dia baik-baik saja? Tanyanya. Kata-katanya cukup keras untuk kudengar, tetapi alih-alih menyakitiku. Kata-kata itu memberiku lebih banyak kekuatan. Karena aku tahu bahwa dalam beberapa menit dia akan menelan setiap kata itu. Orang-orang di meja terdekat telah memperhatikan ketegangan. Beberapa pengunjung berhenti makan untuk diam-diam mengamati apa yang terjadi. Bisikan percakapan berkurang, seolah-olah seluruh restoran sedang menunggu sesuatu. Joko mulai tidak sabar. Bu,
Ini konyol. Aku tidak tahu permainan apa yang ibu mainkan, tetapi sudah berakhir. Aku dan Ayu ingin menikmati makan malam kami dengan damai, katanya. Dengan damai? Ulangku. Suaraku menjadi lebih tegas. Seperti kedamaian yang kamu berikan padaku selama bertahun-tahun ini? Seperti kedamaian diperlakukan seperti orang asing oleh anakku sendiri? Tanyaku. Cukup, teriak Joko, membanting meja. Gelas-gelas bergetar dan beberapa orang sepenuhnya menoleh ke arah kami. Ibu membuat keributan. Ibu mempermalukanku di depan semua orang penting ini, katanya. Ayu meletakkan tangannya di lengan Joko. Tenang, sayang. Orang-orang memperhatikan kita, katanya. Tepat sekali. Joko berdiri. Wajahnya merah karena marah. Bu, aku akan meminta ibu pergi sekarang juga. Ibu merusak malamku, perayaanku, reputasiku, katanya. Aku tetap duduk, benar-benar tenang. Reputasimu? Reputasi seseorang yang memperlakukan ibunya sendiri seperti sampah? Tanyaku. Ibu bukan sampah, teriak Joko. Tetapi nadanya mengatakan yang sebaliknya. Ibu memang begitu. Ibu hanya berbeda dari kami. Ibu berasal dari dunia lain. Dunia orang biasa, orang tanpa ambisi, orang yang merasa cukup dengan sedikit, katanya. Kata-kata itu bergema di seluruh restoran. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti tempat itu. Bahkan para pelayan berhenti melakukan pekerjaan mereka untuk menonton adegan itu. Ayu juga berdiri. Siti, tolong. Joko benar. Ini bukan tempatmu. Lihatlah sekelilingmu. Lihat bagaimana orang lain melihatmu. Mereka melihatmu dengan rasa kasihan. Katanya. Dia benar tentang satu hal. Orang-orang memang melihatku, tetapi bukan dengan rasa kasihan. Ada sesuatu yang lain dalam ekspresi mereka. Keingintahuan, antisipasi, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang penting akan terjadi. Apa ibu tahu berapa harga makan malam ini, Bu? Lanjut Joko, menunjuk ke meja. 3 juta rupiah. Hanya untuk apa yang sudah kita konsumsi sejauh ini. Itu lebih dari yang ibu habiskan untuk makanan dalam sebulan penuh, katanya. Dan apa kamu tahu berapa harga anggur yang kamu minum? Tambahku dengan tenang. 2.500.000 rupiah sebotol. Dom Perignon tahun 2015. Pilihan yang sangat baik, kataku. Joko menatapku dengan terkejut. Bagaimana ibu tahu itu? Tanyanya. Karena ibu mengenal tempat ini dengan baik, nak. Sangat baik, jawabku. Ayu tertawa terbahak-bahak. Kamu kenal tempat ini dengan baik? Sejak kapan? Sejak kapan kamu datang untuk melihat menu dari luar? Tanyanya. Komentarnya memicu beberapa tawa gugup dari meja terdekat, tetapi aku tidak bergeming. Saat itu, sosok yang akrab muncul, berjalan menuju meja kami. Dia adalah seorang pria berusia 60-an, terhormat, mengenakan setelan abu-abu yang pas dan memiliki kehadiran yang menuntut rasa hormat seketika. Oscar mengikuti di belakangnya. Joko langsung mengenalinya. Bapak Harso, serunya dengan senyum menjilat. Suatu kehormatan melihat Anda di sini. Saya Joko. Saya pikir kita sempat bertemu sebentar di konferensi bisnis bulan lalu. Katanya. Bapak Harso mengangguk dengan sopan. Ya, samar-samar saya ingat. Tetapi matanya tertuju padaku. Selamat malam, Siti, sapanya. Cara dia mengucapkan namaku membuat Joko membeku. Itu bukan sapaan dari seorang pebisnis sukses kepada seorang wanita tua biasa. Itu adalah sapaan dari seseorang yang mengenalku dengan baik. Sangat baik. Selamat malam, Harso. Jawabku dengan santai. Saya sangat menyesal Anda harus datang sejauh ini untuk masalah ini, kataku. Ayu menatap Joko. Benar-benar bingung. Bagaimana ibumu kenal Bapak Harso? Tanyanya. Joko tergagap. Aku tidak tahu. Bu, bagaimana ibu kenal Bapak Harso? Tanyanya. Bapak Harso mendekati meja lebih dekat, dan kehadirannya membuat semua pengunjung di dekatnya terdiam sepenuhnya. Nyonya Siti, katanya kepadaku secara formal. Apakah ada masalah yang perlu saya selesaikan? Tanyanya. Cara formal dia memanggilku. Nyonya Siti membuat Joko semakin mengerutkan kening. Mengapa pria sepenting itu berbicara denganku dengan begitu banyak rasa hormat? Ya, ada masalah.
Jawabku dengan jelas. Anakku dan istrinya telah sangat tidak menghormatiku. Mereka telah mempermalukanku secara terbuka di restoran ini, mengatakan kepadaku bahwa aku tidak pantas berada di sini, dan memintaku untuk pergi, kataku. Bapak Harso mengangguk serius. Saya mengerti. Dan apa yang Anda ingin saya lakukan tentang itu? Tanyanya. Joko menyela dengan putus asa. Tunggu. Bapak Harso, ada kesalahpahaman. Ibuku melebih-lebihkan. Aku hanya menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini sedikit canggih untuknya, katanya. Bapak Harso menoleh ke Joko dengan ekspresi dingin. Canggih untuknya? Apa Anda mengatakan kepada ibumu bahwa dia tidak punya hak untuk berada di restoran ini? Tanyanya. Bukan itu, protes Joko. Hanya saja. Yah, dia tidak mampu makan malam di sini. Dia hidup dengan 2 juta rupiah seminggu. Ini di luar kemampuannya, katanya. Ayu mengangguk dengan semangat. Tepat sekali. Kami tidak bersikap kejam, hanya realistis. Tempat ini harganya mahal sekali, katanya. Bapak Harso menatapku lagi. Apa itu benar, Siti? Anda tidak mampu makan malam di sini? Tanyanya. Senyum perlahan menyebar di wajahku. Itu adalah saat yang sudah kutunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Saat anakku akan menemukan siapa ibunya sebenarnya. Yah, Harso, kataku, berdiri dari kursiku. Itu tergantung pada bagaimana Anda melihatnya, kataku. Aku mengambil amplop dari tasku yang kubawa selama berbulan-bulan, menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan Joko. Apa itu? Tanya Ayu curiga. Buka itu, kataku kepada Joko. Buka dan baca apa isinya, kataku. Joko mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ayu mencondongkan tubuh untuk melihat lebih baik. Ketika Joko mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan mulai membaca, wajahnya menjadi sepucat lilin. Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya. Apa isinya? Tanya Ayu dengan cemas, mencoba melihat dokumen-dokumen di atas bahu Joko. Apa yang tidak mungkin? Tanyanya. Joko membaca keras-keras. Suaranya bergetar. Sertifikat kepemilikan. Restoran Mahkota Emas. Pemilik, Siti. Tanggal akuisisi. 15 Maret 2018. Katanya. Suaranya meredup menjadi bisikan. Keheningan yang mengikuti sangat memekakan telinga. Orang-orang di meja terdekat benar-benar berhenti berpura-pura tidak mendengarkan. Beberapa bahkan sedikit bangkit dari tempat duduk mereka untuk melihat lebih baik apa yang terjadi. Ayu menyambar kertas-kertas itu dari tangan Joko. Ini pasti palsu. Ini pasti lelucon. Siti. Dokumen-dokumen ini palsu, katanya. Bapak Hazo Badeham. Nyonya Siti, saya yakinkan Anda bahwa dokumen-dokumen itu sepenuhnya asli. Nyonya Siti memang pemilik restoran ini, dan juga 4 restoran lain di kota ini, katanya. 4 restoran lain. Seru Joko, masih terkejut. Bu, ini tidak mungkin. Ibu tinggal di apartemen kecil. Ibu naik bus. Ibu berbelanja di toko diskon, katanya. Aku duduk lagi, merasa lebih berkuasa daripada yang kurasakan selama bertahun-tahun. Itu benar, Nak. Aku hidup sederhana karena aku memilihnya. Tetapi itu tidak berarti aku tidak punya uang, kataku. Berapa banyak uang? Tanya Ayu. Suaranya nyaris tak terdengar. Bapak Harso menjawab untukku. Nyonya Siti memiliki kekayaan bersih sekitar 80 miliar rupiah. Restoran-restorannya menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 20 miliar rupiah, katanya. Joko merosot ke kursinya seolah-olah dia dipukul secara fisik. 80 miliar rupiah. Is not in next in signs, and undid next in on days. Mengapa? Gumam Ayu. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu kami apapun? Tanyanya. Aku bersandar di kursiku, mengamati wajah terkejut dan bingung anakku dan istrinya. Karena aku ingin tahu karakter sejati orang-orang di sekitarku. Aku ingin tahu apakah mereka akan mencintaiku apa adanya. Bukan karena apa yang aku miliki, kataku. Tapi, Bu, gagap Joko, aku anak ibu. Bagaimana ibu bisa menyembunyikan hal seperti itu dariku? Tanyanya. Bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Ulangku.
Suaraku dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Apa kamu serius menanyakan itu padaku setelah semua yang baru saja ku dengar malam ini? Tanyaku. Aku berdiri lagi, dan kali ini posturku benar-benar berbeda. Aku bukan lagi wanita tua yang rendah hati dan patuh. Aku adalah seorang pebisnis sukses. Seorang jutawan yang telah membangun sebuah kerajaan dari nol. Joko, selama 5 tahun terakhir, sejak kamu mulai sukses dalam pekerjaanmu, kamu memperlakukanku seperti beban. Kamu membuatku merasa malu dengan penampilanku, dengan cara berpakaianku, dengan cara hidupku, kataku. Orang-orang di meja terdekat mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Beberapa diam-diam mengeluarkan ponsel mereka, mungkin untuk merekam apa yang terjadi. Apa kamu ingat hari raya tahun lalu? Lanjutku. Ketika kamu memberitahuku bahwa lebih baik aku tidak datang ke pestamu karena aku tidak akan cocok dengan tamu-tamu pentingmu, tanyaku. Joko menyusut di kursinya. Bu, aku. Atau ulang tahun Ayu 6 bulan lalu? Tanyaku. Ketika kamu memberitahuku bahwa ada aturan berpakaian dan bahwa pakaianku tidak sesuai untuk acara itu. Tanyaku. Ayu menghindari tatapanku. Jelas tidak nyaman. Selama ini, lanjutku. Kamu berasumsi bahwa aku miskin, bahwa aku adalah beban, bahwa aku adalah seseorang yang harus dipermalukan. Dan malam ini, kamu mengonfirmasi persis apa yang kusangka tentangmu, kataku. Oscar diam-diam mendekat dan berbisik di telingaku. Nyonya Siti, apakah Anda ingin kami meminta mereka meninggalkan restoran? Tanyanya. Sebelum aku bisa menjawab, Joko berdiri tiba-tiba. Tunggu, Bu. Jika Ibu punya begitu banyak uang, mengapa Ibu hidup seperti itu? Mengapa Ibu tidak memberitahu aku apapun? Kita keluarga, katanya. Keluarga? Aku tertawa terbahak-bahak. Tetapi itu bukan tawa gembira. Keluarga? Joko, 15 menit yang lalu kamu berteriak padaku untuk pergi makan di jalanan seperti pengemis. Itulah yang dilakukan keluarga, kataku. Ayu mencoba menyela. Siti, jika kami tahu. Jika kalian tahu apa? Sela saya. Jika kalian tahu aku punya uang, apakah kalian akan memperlakukanku dengan hormat? Apakah itu definisi kalian tentang kasih sayang keluarga? Rasa hormat bersyarat berdasarkan status keuangan. Tanyaku. Bisikan persetujuan terdengar dari meja terdekat. Jelas, pengunjung lain menikmati pertunjukan itu, dan banyak yang tampaknya berada di pihakku. Bu, tolong, pinta Joko. Kita bisa membicarakan ini di rumah. Secara pribadi, katanya. Secara pribadi, aku menunjuk ke sekeliling restoran. Seperti ketika kamu mempermalukanku di depan umum beberapa menit yang lalu? Seperti ketika kamu mengatakan kepada semua saksi ini bahwa aku tidak pantas berada di sini. Tanyaku. Bapak Harso mendekatiku lebih dekat. Nyonya Siti, sebagai manajer umum properti Anda, saya harus bertanya. Apakah Anda ingin kami mengambil tindakan spesifik apapun? Tanyanya. Joko menoleh ke Bapak Harso dengan putus asa. Bapak Harso, tolong. Dia ibuku. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini, katanya. Anak muda, jawab Bapak Harso dengan dingin. Anda baru saja menghabiskan 30 menit terakhir menghina dan mempermalukan pemilik tempat ini. Bukan hanya itu, tetapi Anda melakukannya di depan puluhan saksi, katanya. Ayu mulai menangis. Kami tidak tahu. Jika kami tahu dia adalah pemiliknya, kami tidak akan pernah. Tidak akan pernah apa? Sela saya. Tidak akan pernah tidak menghormatiku. Apa kalian hanya menghormati orang kaya? Nilai macam apa itu? Tanyaku. Seorang pria elegan di meja terdekat mulai bertepuk tangan perlahan. Segera, yang lain ikut. Itu bukan tepuk tangan mengejek, tetapi kekaguman. Mereka memuji sikapku, harga diriku, caraku menangani situasi itu. Joko melihat sekeliling, memperhatikan untuk pertama kalinya bahwa semua perhatian restoran terfokus pada kami. Bu, orang-orang memperhatikan kita, katanya. Ya, mereka memperhatikan kita, tegasku. Mereka melihat persis jenis orang seperti apa kamu sebenarnya. Mereka melihat bagaimana kamu memperlakukan ibumu sendiri ketika kamu pikir dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, kataku. Tetapi sekarang aku tahu ibu punya uang.
kata Joko dengan putus asa. Sekarang kami tahu kebenarannya. Kita bisa mulai dari awal lagi, katanya. Mulai dari awal? Aku tertawa pahit. Sekarang kamu tahu aku punya uang. Kamu ingin mulai dari awal lagi? Sekarang aku cukup baik untuk menjadi ibumu? Tanyaku. Ayu menyeka air matanya dan mencoba meraih tanganku. Siti, tolong, maafkan kami. Kami tidak tahu, katanya. Aku menarik tanganku tiba-tiba. Ayu, sejam yang lalu kamu bilang Joko malu memperkenalkan aku sebagai ibunya. Kamu bilang aku tidak punya pendidikan, kelas sosial, atau uang untuk berada di sini. Apa kamu ingat? Tanyaku. Dia mengangguk dengan sedih. Yah, kamu benar tentang satu hal. Memang ada perbedaan di antara kita yang tidak bisa diabaikan. Tetapi itu bukan perbedaan yang kamu pikirkan, kataku. Aku berjalan menuju pusat restoran, di mana semua orang bisa melihat dan mendengarku dengan jelas. Suaraku naik dengan otoritas yang belum pernah kutunjukkan di depan anakku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesama pengunjung. Kataku, berbicara kepada seluruh restoran. Saya sangat menyesal atas gangguan pada makan malam Anda. Tetapi saya percaya penting bagi Anda, sebagai saksi atas apa yang baru saja terjadi di sini, untuk mengetahui keseluruhan cerita, kataku. Keheningan mutlak menyelimuti tempat itu. Bahkan para pelayan berhenti untuk mendengarkan. Joko mencoba berdiri untuk menghentikanku, tetapi Bapak Harso meletakkan tangan yang tegas di bahunya, memaksanya untuk tetap duduk. Namaku Siti, dan aku adalah pemilik restoran ini, lanjutku. Selama 7 tahun terakhir, aku datang ke sini secara teratur, tetapi selalu diam-diam, mengamati bagaimana bisnisku beroperasi, mengenal karyawan-karyawanku, memastikan klien-klienku menerima layanan terbaik, kataku. Beberapa pengunjung mengangguk, dan aku memperhatikan bahwa beberapa kini mengenaliku. Wanita tua, yang kadang-kadang duduk sendirian di meja sudut, yang selalu memesan hal yang sama dan meninggalkan tip yang murah hati. Tetapi malam ini, lanjutku, aku diundang ke sini oleh anakku sendiri, yang secara terbuka mempermalukanku, menghinaku, dan memintaku untuk pergi karena, menurutnya, aku tidak pantas berada di tempat ini, kataku. Bisikan ketidaksetujuan terdengar di seluruh restoran. Ekspresi orang-orang menunjukkan campuran keterkejutan, kemarahan, dan iba. Joko berdiri tiba-tiba. Bu, hentikan. Jangan lakukan ini. Ibu merusak reputasiku, katanya. Reputasimu? Aku menoleh padanya dengan senyum dingin. Joko, kamu merusak reputasimu sendiri saat kamu memutuskan untuk memperlakukan ibumu seperti sampah di depan semua orang ini, kataku. Ayu mencoba untuk terakhir kalinya menyelamatkan diri. Siti, tolong, pahami posisi kami. Kami tidak mungkin tahu bahwa aku punya uang. Salah saya. Apa itu benar-benar alasanmu? Bahwa kamu tidak tahu aku punya uang? Itu sebabnya tidak apa-apa untuk tidak menghormatiku? Tanyaku. Seorang wanita elegan di meja terdekat berbicara keras. Tepat sekali. Rasa hormat tidak tergantung pada seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Itu masalah pendidikan dasar, katanya. Suara-suara lain bergabung dalam persetujuan. Suasana restoran telah berubah total. Itu bukan lagi makan malam yang tenang dan elegan. Itu adalah adegan pelajaran publik tentang martabat dan rasa hormat keluarga. Aku menoleh kembali ke Joko dan Ayu. Tetapi sekarang kalian tahu kebenarannya. Izinkan aku menjelaskan dengan tepat bagaimana segala sesuatunya akan berubah, kataku. Joko tampak putus asa. Bu, tolong. Kita bisa membicarakan ini secara pribadi. Jangan di sini. Jangan di depan semua orang ini, katanya. Mengapa tidak di sini? Jawabku dengan tegas. Kamu tidak punya masalah mempermalukanku di sini di depan semua orang ini. Jadi di sini juga kamu akan mendengarkan apa yang harus kukatakan kepadamu, kataku. Oscar mendekat dan menawariku kursi di tengah. Seolah itu adalah panggung. Aku duduk dengan anggun, merasakan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun kekuatan dan rasa hormat yang pantas kudapatkan. Joko, aku memilih. Selama 5 tahun terakhir ini, sejak kamu mulai mendapatkan gaji yang bagus, kamu telah berubah total. Kamu menjadi sombong, meremehkan, dan kamu lupa dari mana kamu berasal, kataku.
Bu, aku. Jangan sela aku, kataku. Suaraku bergema di seluruh restoran. Sekarang kamu akan mendengarkan. Kamu akan mendengarkan semua yang harus kukatakan kepadamu, kataku. Joko tenggelam di kursinya. Jelas kalah. Apa kamu ingat ketika kamu berusia 12 tahun dan kamu terkena radang paru-paru? Lanjutku. Apa kamu ingat bahwa kita tidak punya asuransi kesehatan? Dan aku bekerja 3 pekerjaan selama 2 bulan untuk membayar perawatanmu. Tanyaku. Suaraku sedikit pecah saat aku mengingat saat-saat sulit itu. Aku bekerja di kantor pada siang hari, membersihkan gedung pada malam hari, dan di kedai makan pada akhir pekan. Aku tidur 3 jam semalam untuk memastikan kamu memiliki semua yang kamu butuhkan, kataku. Orang-orang di restoran mendengarkan dalam keheningan mutlak. Beberapa wanita tua berlinang air mata. Dan apa kamu tahu mengapa aku melakukan semua itu? Tanyaku, menatap lurus ke arah Joko. Karena aku mencintaimu. Karena kamu adalah anakku. Bukan karena kamu punya uang. Bukan karena kamu bisa memberiku imbalan. Tetapi karena cinta seorang ibu tidak bersyarat, kataku. Ayu mulai menangis lagi. Tetapi ini bukan lagi air mata rasa kasihan diri. Dia tampaknya akhirnya mengerti besarnya apa yang telah mereka lakukan. Tetapi kamu, Joko, lanjutku, cintamu padaku ternyata sepenuhnya bersyarat. Kamu mencintaiku hanya ketika itu cocok untukmu, hanya ketika aku tidak mempermalukanmu, hanya ketika aku sesuai dengan citra kesuksesanmu, kataku. Seorang pria lanjut usia di meja belakang berteriak. Itu benar, Nyonya. Katakan pada mereka kebenarannya, katanya. Persetujuan publik memberiku lebih banyak kekuatan. Sekarang izinkan aku memberitahumu bagaimana aku mendapatkan uangku. Karena penting bagimu untuk mengerti bahwa itu bukan karena keberuntungan atau warisan, kataku. Joko mendongak. Jelas penasaran meskipun dia malu. Setelah ayahmu meninggal ketika kamu berusia 15 tahun, jelasku. Aku ditinggalkan sendirian dengan utang besar dan seorang anak yang harus kuhidupi. Tetapi alih-alih tenggelam dalam rasa kasihan diri, aku memutuskan untuk berjuang, kataku. Aku berdiri lagi, berjalan perlahan mengelilingi meja sambil berbicara. Aku mulai bekerja sebagai pelayan di restoran kecil. Tetapi aku tidak merasa cukup dengan itu. Aku mengamati. Aku belajar. Aku mempelajari setiap aspek bisnis. Bagaimana dapur bekerja. Bagaimana keuangan dikelola. Bagaimana pelanggan diperlakukan, kataku. Keheningan di restoran itu total. Bahkan staf berhenti bekerja untuk mendengarkan ceritaku. Setelah 5 tahun, ketika aku memiliki cukup pengalaman dan tabungan, aku mengambil pinjaman dan membeli restoran kecil pertamaku. Itu adalah tempat sederhana, di lingkungan yang sederhana, tetapi aku menjadikannya sukses, kataku. Ayu berbisik. Itu sebabnya kamu tahu banyak tentang restoran, katanya. Tepat sekali, jawabku. Karena aku membangun kerajaan ini dari nol, dengan tanganku sendiri, dengan usahaku sendiri. Setiap restoran yang kubeli sesudahnya adalah karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa membuat bisnis berhasil, kataku. Joko akhirnya berbicara. Suaranya pecah. Bu, aku tidak tahu semua ini, katanya. Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah bertanya, balasku. Kamu tidak pernah tertarik pada hidupku. Kamu hanya peduli agar aku tidak mempermalukanmu di depan teman-temanmu yang sukses, kataku. Bapak Harso mendekat lagi. Nyonya Siti, apakah Anda ingin kami melanjutkan dengan prosedur? Tanyanya. Prosedur apa? Tanya Joko dengan panik. Aku menoleh padanya dengan senyum yang tidak mencapai mataku. Prosedur pengusiran. Sebagai pemilik tempat ini, aku punya hak untuk melarang masuk siapapun yang menyebabkan gangguan atau tidak menghormati klien lain, kataku. Ibu tidak bisa melakukan itu, teriak Ayu. Kami keluarga, katanya. Keluarga. Aku tertawa. Sejam yang lalu kamu bilang aku tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari keluargamu. Sekarang kamu tahu aku punya uang. Tiba-tiba kita keluarga lagi, kataku. Tepuk tangan spontan meletus dari beberapa meja. Para pengunjung jelas menikmati melihat keadilan terungkap. Joko berdiri dengan putus asa. Bu, tolong, maafkan aku. Maafkan kami. Kami bisa berubah. Kami bisa menjadi lebih baik, katanya. Kalian bisa berubah. Ulangku.
Kalian bisa menjadi lebih baik? Joko, masalahnya bukan bahwa kamu bisa berubah. Masalahnya adalah kamu hanya ingin berubah sekarang setelah kamu tahu aku punya uang, kataku. Aku berjalan ke arahnya, menatap lurus ke matanya. Katakan satu hal padaku. Nak, jika sekarang aku memberitahumu bahwa sebenarnya aku tidak punya uang, bahwa semua ini adalah lelucon, bagaimana kamu akan memperlakukanku? Tanyaku. Apa kamu akan memintaku meninggalkan restoran lagi? Tanyaku. Joko membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jawabannya jelas dalam keheningannya. Keheningan Joko lebih fasih daripada kata-kata apapun. Saat itu, baik dia maupun Ayu mengerti bahwa mereka telah sepenuhnya terbongkar. Bukan hanya di depanku, tetapi di depan seluruh restoran yang penuh dengan saksi. Keheninganmu mengatakan segalanya. Nak, gumamku, merasakan campuran kesedihan dan kelegaan. Bagaimanapun, kamu mengenalku lebih baik daripada yang kamu kira, kataku. Ayu mencoba strategi putus asa terakhir. Siti, kami benar-benar bisa berubah. Joko sedang di bawah banyak tekanan di tempat kerja akhir-akhir ini. Dia sedang tidak menjadi dirinya sendiri, katanya. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Tekanan di tempat kerja? Apakah itu alasanmu untuk memperlakukan wanita tua dengan buruk? Untuk mempermalukan ibu suamimu? Tanyaku. Seorang pebisnis di meja terdekat berdiri. Nyonya, dengan segala hormat, saya mengenal Joko dari pekerjaan. Dan saya bisa mengonfirmasi bahwa dia berbicara tentang Anda persis seperti cara dia memperlakukan Anda malam ini. Dia selalu merujuk kepada Anda sebagai ibuku yang malang atau beban yang harus saya tanggung, katanya. Joko menjadi pucat pasi. Bapak Wijaya, saya tidak pernah. Itu diambil di luar konteks, katanya. Diambil di luar konteks. Bapak Wijaya tertawa. Joko, bulan lalu, selama pertemuan eksekutif, Anda secara harfiah mengatakan, ibuku adalah wanita sederhana yang tidak mengerti standar hidupku. Kadang-kadang memalukan harus menjelaskan mengapa dia tidak bisa menemaniku ke acara sosial penting, katanya. Bisikan kemarahan terdengar di seluruh restoran. Joko mencoba menyangkalnya, tetapi kerusakan sudah terjadi. Apa kamu lihat, Joko? Kataku dengan suara tenang. Ini bukan hanya tentang malam ini. Ini tentang bagaimana kamu benar-benar memikirkanku. Ini tentang rasa malu yang kamu rasakan terhadap ibumu sendiri, kataku. Aku berbicara kepada seluruh restoran lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan anak saya menjadi orang yang tidak saya kenali. Orang yang lebih menghargai penampilan daripada perasaan. Orang yang malu dengan akarnya. Kataku. Aku berjalan perlahan menuju jendela besar restoran, dari mana seluruh kota Jakarta yang diterangi bisa terlihat. Lihat kota di luar sana? Aku mulai dari bawah, di lingkungan yang paling sederhana. Aku bekerja mencuci piring, membersihkan meja, melayani orang-orang yang kadang-kadang memperlakukanku dengan buruk, tetapi aku tidak pernah kehilangan harga diriku. Kataku. Aku menoleh kembali ke Joko, yang menundukkan kepalanya, benar-benar kalah. Namun, anakku sendiri, darah dagingku sendiri, telah membuatku merasa lebih terhina dalam beberapa tahun terakhir ini daripada orang asing manapun, kataku. Ayu mulai menangis lebih keras. Siti, tolong, beri kami kesempatan. Kami bisa pergi ke terapi keluarga. Kami bisa memperbaiki ini, katanya. Terapi keluarga? Aku tertawa pahit. Ayu, apa kamu benar-benar berpikir ini bisa diperbaiki dengan terapi? Apa kamu pikir bertahun-tahun penghinaan dan penghinaan bisa disembuhkan dengan beberapa sesi? Tanyaku. Oscar mendekat dengan bijaksana. Nyonya Siti, maaf mengganggu, tetapi ada beberapa wartawan di luar. Sepertinya seseorang telah membocorkan cerita di media sosial. Apa Anda ingin saya menjauhkan mereka? Tanyanya. Joko berdiri tiba-tiba. Wartawan, Bu, ini akan merusak karierku. Bosku akan tahu. Semua orang di perusahaanku akan tahu apa yang terjadi, katanya. Sekarang kamu khawatir tentang kariermu. Jawabku dengan tegas. Kamu tidak khawatir ketika kamu berteriak padaku di depan seluruh restoran? Tanyaku. Ini berbeda. Teriak Joko dengan putus asa. Ini adalah percakapan keluarga pribadi, katanya. Pribadi.
Aku menunjuk ke sekeliling restoran yang ramai. Kamu berteriak pada ibumu di restoran umum dan menyebutnya percakapan pribadi. Tanyaku. Bapak Wijaya menyela lagi. Joko, saya menyesal memberitahu Anda. Tetapi beberapa karyawan dari perusahaan kita makan malam di sini malam ini. Cerita itu sudah sampai ke kantor. Perilaku Anda akan dievaluasi oleh sumber daya manusia, katanya. Joko merosot ke kursinya seolah-olah dia menerima pukulan fisik. Tidak, itu tidak mungkin. Karierku, reputasiku, katanya. Reputasimu, ulangku perlahan. Kamu merusaknya sendiri saat kamu memutuskan bahwa dapat diterima untuk memperlakukan ibumu seperti sampah. Kataku. Ayu mencoba meraih tangan Joko, tetapi dia menariknya tiba-tiba. Ini semua salahmu, teriaknya padanya. Kamu yang meyakinkanku bahwa ibuku adalah beban. Kamu yang menyuruhku untuk malu padanya, katanya. Salahku? Ayu berdiri dengan marah. Kamu yang terus-menerus mengeluh tentang dia. Aku hanya mendukungmu, katanya. Dan disitulah kebenaran akhirnya terungkap. Mereka tidak hanya mempermalukanku malam ini, tetapi mereka telah berbicara buruk tentangku selama bertahun-tahun, saling memberi makan penghinaan mereka terhadapku. Cukup, kataku dengan tegas. Cukup menyalahkan satu sama lain. Kalian berdua sama-sama bertanggung jawab. Aku berbicara kepada Bapak Harso. Tolong, bawakan dokumen-dokumennya, kataku. Dokumen apa? Tanya Joko dengan ketakutan dalam suaranya. Bapak Harso menghilang selama beberapa menit dan kembali dengan map tebal. Dia membukanya di atas meja dan mengeluarkan beberapa kertas. Ini, kataku dengan hikmat, adalah dokumen-dokumen yang mengonfirmasi bahwa aku adalah pemilik tidak hanya restoran ini, tetapi dari rantai 5 restoran di seluruh kota, kataku. Ayu melihat kertas-kertas itu dengan mata lebar. 5 restoran, katanya. Ya, 5 restoran. Termasuk Taman Rahasia, di mana kalian merayakan ulang tahun pernikahan kalian tahun lalu. Termasuk Pemandangan Samudra, di mana Joko membawa klien pentingnya bulan lalu. Termasuk Teras Emas, di mana Ayu merayakan ulang tahunnya, kataku. Joko mendongak tiba-tiba. Ibu adalah pemilik semua tempat itu, tanyanya. Itu benar. Dan setiap kali kalian pergi ke restoran-restoran itu, membanggakan kesuksesan kalian, uang kalian, status sosial kalian, kalian telah menghabiskan uang di bisnis yang menjadi milikku, kataku. Ironi dari situasi itu tidak hilang pada siapapun. Beberapa pengunjung mulai tertawa pelan, menikmati keadilan puitis saat itu. Tetapi ada hal lain, lanjutku, mengeluarkan dokumen lain dari map. Ini adalah surat wasiatku saat ini, kataku. Keheningan yang mengikuti adalah mutlak. Bahkan suara garpu yang mengenai piring di meja terjauh bisa terdengar. Dalam surat wasiat ini, kataku dengan jelas. Aku meninggalkan seluruh kekayaanku kepada satu-satunya anakku, Joko. 80 miliar rupiah, 5 restoran, dan beberapa properti real estate, kataku. Mata Joko melebar. Ibu tinggalkan. Mengapa ibu bilang? Ibu tinggalkan, tanyanya. Aku tersenyum. Tetapi itu bukan senyum gembira. Itu adalah senyum seseorang yang akhirnya menemukan keadilan. Karena setelah malam ini, setelah apa yang telah kamu buktikan tentang dirimu, surat wasiat itu akan berubah, kataku. Tidak, teriak Joko, berdiri tiba-tiba hingga kursinya jatuh ke belakang. Bu, tolong. Aku satu-satunya anak ibu. Aku keluarga ibu, katanya. Keluargaku. Aku tertawa terbahak-bahak. Joko, sejam yang lalu kamu menyuruhku pergi makan di jalanan seperti pengemis. Begitulah caramu memperlakukan keluargamu, kataku. Ayu juga berdiri, panik di matanya. Siti, tolong, pikirkan baik-baik. Joko membuat kesalahan, tetapi dia tidak pantas kehilangan seluruh warisannya. Darah lebih kental daripada air, katanya. Darah lebih kental daripada air, ulangku. Lalu mengapa darahku sendiri memperlakukanku lebih buruk daripada orang asing manapun? Tanyaku. Aku menoleh ke seluruh restoran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda telah menyaksikan semua yang terjadi di sini malam ini. Anda telah melihat bagaimana anak saya memperlakukan saya,
Bagaimana dia mempermalukan saya? Bagaimana dia malu terhadap saya? Kataku. Para pengunjung mengangguk, banyak dengan ekspresi persetujuan terhadap sikapku. Baiklah, lanjutku. Anda juga akan menyaksikan konsekuensinya, kataku. Aku mengambil ponselku dari tas dan memanggil nomor yang tidak dikenali Joko. Selamat malam, Bapak Dokter Anto. Ya, ini Siti. Saya minta Anda datang ke restoran Mahkota Emas segera dengan dokumen-dokumen yang kita siapkan minggu lalu. Ya, ini mendesak. Surat wasiat baru, kataku. Joko membeku. Surat wasiat baru? Ibu sudah menyiapkan surat wasiat baru, tanyanya. Aku mengakhiri panggilan dan menatap lurus ke matanya. Joko, apa kamu benar-benar berpikir ini pertama kalinya kamu mempermalukanku? Apa kamu pikir aku tidak menyadari bagaimana kamu memperlakukanku selama bertahun-tahun ini? Tanyaku. Ayu menyela dengan putus asa. Tapi, Siti, apa kamu tidak berpikir kamu terlalu drastis? Dia satu-satunya anakmu, katanya. Drastis? Aku menoleh padanya dengan kemarahan tertahan. Ayu, selama 5 tahun terakhir, suamimu telah secara sistematis mengeluarkanku dari hidupnya. Dia telah membuatku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri, kataku. Aku berjalan menuju pusat restoran, di mana semua orang bisa mendengarku dengan jelas. Suaraku naik dengan otoritas yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Apa kalian ingin tahu mengapa aku memutuskan untuk hidup sederhana meskipun punya uang? Tanyaku kepada seluruh restoran. Karena aku ingin menguji sesuatu. Aku ingin melihat apakah orang-orang yang mengaku mencintaiku benar-benar mencintaiku apa adanya. Bukan karena apa yang aku miliki, kataku. Bisikan pemahaman menyebar di meja-meja. Orang-orang mulai mengerti kedalaman eksperimen sosialku. Selama 7 tahun, lanjutku. Aku telah tinggal di apartemen sederhana. Aku mengenakan pakaian sederhana. Aku naik bus. Dan aku bertindak seolah-olah aku adalah pensiunan biasa. Dan apa yang kutemukan? Tanyaku. Joko menatapku dengan ketakutan yang semakin besar. Seolah-olah dia akhirnya mengerti besarnya apa yang telah dia lakukan. Aku menemukan bahwa anakku sendiri malu terhadapku. Aku menemukan bahwa dia melihatku sebagai beban. Aku menemukan bahwa dia lebih suka mengeluarkanku dari hidupnya daripada menjelaskan kepada teman-temannya yang kaya bahwa dia punya ibu yang miskin, kataku. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi suaraku tetap tegas. Apa kalian tahu bagaimana rasanya ketika anakmu sendiri memintamu untuk tidak datang ke pernikahannya karena kamu tidak sesuai dengan standar acara itu? Tanyaku. Tarikan napas terdengar dari beberapa meja. Beberapa wanita tua meletakkan tangan di atas hati mereka. Jelas terharu oleh kata-kataku. Joko menjadi pucat. Bu, aku tidak pernah mengatakan persis seperti itu, katanya. Tidak? Aku mengeluarkan ponselku dan mencari melalui pesan-pesanku. Ini pesanmu yang harfiah dari 15 April 2023. Bu, Ayu dan aku memutuskan untuk mengadakan pernikahan kecil. Hanya keluarga dekat dan teman-teman penting. Kurasa lebih baik ibu tidak datang. Tempatnya sangat elegan. Dan aku tidak ingin ibu merasa tidak nyaman. Aku membaca pesan itu keras-keras agar seluruh restoran bisa mendengar. Reaksinya cepat. Bisikan kemarahan. Beberapa tepuk tangan dukungan untukku. Dan ekspresi terkejut di wajah para pengunjung. Pesan itu tidak mengatakan ibu tidak boleh datang. Protes Joko dengan putus asa. Tidak. Aku melanjutkan membaca. Juga, sebagian besar tamu adalah rekan kerja dari pekerjaanku dan klien penting. Aku perlu mempertahankan citra profesional tertentu, kataku. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Bahkan Ayu tampak malu. Mempertahankan citra profesional tertentu. Ulangku perlahan. Diterjemahkan. Ibumu akan merusak citra profesionalmu, kataku. Seorang pria lanjut usia di meja belakang berdiri. Nyonya. Ibuku benar ketika dia mengatakan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih adalah kemalangan terburuk yang bisa dimiliki seorang wanita, katanya. Beberapa pengunjung bertepuk tangan atas komentarnya. Suasana restoran telah berubah total. Itu bukan lagi hanya tontonan. Itu telah menjadi penghakiman publik atas nilai-nilai keluarga. Joko melihat sekeliling restoran, memperhatikan untuk pertama kalinya bahwa semua perhatian benar-benar terfokus pada kami. Bu,
Tolong, mari kita pulang. Kita bisa membicarakan ini secara pribadi, katanya. Pulang. Aku tertawa pahit. Rumah yang mana? Joko. Apartemen sederhanaku yang membuatmu sangat malu. Atau rumah besarmu di lingkungan eksklusif, di mana aku tidak pernah disambut? Tanyaku. Ayu mencoba menyela. Siti, kamu selalu disambut di rumah kami, katanya. Disambut. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Izinkan aku membacakan beberapa pesan yang dikirim Ayu kepadaku selama 2 tahun terakhir, kataku. Ayu menjadi pucat. Tidak, tolong, katanya. Pesan dari 8 Desember 2024. Aku membaca keras-keras. Siti, Joko dan aku mengadakan makan malam Natal dengan teman-teman kami. Kurasa lebih baik kamu datang di hari lain, ketika kami bisa mendedikasikan lebih banyak waktu untukmu, kataku. Aku melanjutkan membaca. Pesan dari 22 Maret 2024. Siti, kami punya tamu penting akhir pekan ini. Bisakah kamu datang mengunjungi kami selama seminggu? Ketika lebih tenang, tanyaku. Setiap pesan yang kubaca menimbulkan lebih banyak bisikan ketidaksetujuan dari meja terdekat. Apa kalian melihat polanya? Tanyaku kepada restoran. Selalu ada alasan. Selalu ada alasan mengapa aku tidak bisa hadir ketika ada orang-orang penting, kataku. Joko merosot ke kursinya. Benar-benar kalah. Bu, kami pikir ibu lebih suka. Bahwa aku lebih suka apa? Sela saya. Bahwa aku lebih suka sendirian. Bahwa aku lebih suka dikeluarkan dari kehidupan satu-satunya anakku. Tanyaku. Saat itu, pintu restoran terbuka, dan seorang pria terhormat berusia 60-an masuk, membawa tas kulit. Itu adalah Bapak Dr. Anto, pengacaraku. Selamat malam, Nyonya Siti. Sapanya secara formal. Saya membawakan dokumen yang Anda minta, katanya. Joko berdiri tiba-tiba. Dokumen apa? Bu, tolong. Jangan lakukan sesuatu yang akan ibu sesali, katanya. Menyesal? Aku menoleh padanya dengan senyum dingin. Joko, satu-satunya hal yang kusesali adalah tidak melakukan ini lebih cepat, kataku. Bapak Dr. Anto membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Nyonya Siti, ini adalah surat wasiat baru yang kami siapkan minggu lalu, serta dokumen transfer properti yang kita diskusikan, katanya. Transfer properti? Tanya Ayu dengan suara pecah. Ya, jawabku dengan tenang. Aku telah memutuskan untuk meninggalkan kekayaanku kepada badan amal yang membantu orang tua yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Dan juga kepada karyawan setia yang telah menunjukkan kepadaku lebih banyak rasa hormat dan kasih sayang daripada darah dagingku sendiri, kataku. Anton, pelayan yang melayani kami sepanjang malam, mendekat dengan malu-malu. Nyonya Siti, apa Anda yakin ingin melakukan ini di sini? Di depan begitu banyak orang? Tanyanya. Aku tersenyum padanya dengan kasih sayang yang tulus. Anton, selama 5 tahun kamu lebih baik padaku daripada anakku sendiri. Kamu selalu memperlakukanku dengan hormat. Tidak peduli bagaimana aku berpakaian atau seberapa banyak uang yang kamu pikir aku punya, kataku. Anton tersipu. Anda selalu menjadi wanita yang sangat elegan, Nyonya Siti, dan Anda selalu meninggalkan tip terbaik, katanya. Tip? Joko menatapku, bingung. Tip apa? Tanyanya. Anton menjawab. Ibu Anda selalu meninggalkan tip 100.000 rupiah. Anak muda. Dan dia selalu bertanya tentang keluarga kami. Tentang masalah kami. Dia adalah klien yang paling murah hati dan baik yang kami miliki, katanya. Joko membuka mulutnya. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Jelas. Ini adalah wahyu lain yang tidak dia duga. Itu benar. Tegasku. Selama bertahun-tahun ini, sementara kamu pikir aku hidup dengan 2 juta rupiah seminggu, aku secara finansial membantu karyawan yang membutuhkannya, menyumbang ke badan amal, dan mendukung keluarga yang kesulitan, kataku. Ayu bergumam. Berapa banyak uang yang telah kamu sumbangkan? Tanyanya. Dalam 5 tahun terakhir. Jawabku. Aku telah menyumbangkan sekitar 10 miliar rupiah untuk berbagai tujuan. Uang yang bisa kugunakan untuk hidup mewah, tetapi yang kupilih untuk digunakan untuk membantu orang lain, kataku. Tepuk tangan spontan meletus dari beberapa meja.
Para pengunjung jelas menyetujui tindakan filantropisku. Sementara kamu malu dengan kemiskinanku. Lanjutku. Aku menggunakan uangku untuk berbuat baik. Sementara kamu mengeluarkanku karena tidak canggih. Aku menjadi lebih murah hati daripada yang pernah kamu lakukan, kataku. Joko berdiri dengan putus asa. Bu, semua itu sangat baik. Tetapi aku anak ibu. Aku satu-satunya keluarga ibu. Ibu tidak bisa meninggalkan semua uang ibu kepada orang asing, katanya. Orang asing. Aku tertawa terbahak-bahak. Joko, Anton mengenalku lebih baik daripada kamu. Oscar lebih menghormatiku daripada kamu. Karyawan restoran-restoranku telah menunjukkan kepadaku lebih banyak kasih sayang daripada kamu dalam 5 tahun terakhir, kataku. Aku menoleh ke Bapak Dokter Anto. Dokter, tolong siapkan dokumen-dokumennya. Aku ingin menandatangani surat wasiat baru malam ini juga. Kataku. Tidak, teriak Joko. Mencoba mendekati meja tempat dokumen-dokumen itu berada. Ibu tidak bisa melakukan ini. Aku anak ibu. Aku punya hak, katanya. Oscar menyela dengan tegas. Anak muda, tolong pertahankan ketenangan Anda. Nyonya Siti punya hak penuh untuk mengatur kekayaannya sesuai keinginannya, katanya. Ini gila. Ayu mulai menangis histeris. Siti. Joko membuat kesalahan, tetapi dia tidak pantas kehilangan seluruh warisannya, katanya. Aku berhenti beberapa langkah dari meja tempat dokumen-dokumen itu berada dan perlahan menoleh ke arah Ayu. Kesalahan? Tanyaku. Kamu menyebut 5 tahun penghinaan terus-menerus sebagai kesalahan? Tanyaku. Bapak Dokter Anto meletakkan dokumen-dokumen di meja utama, di mana semua orang bisa melihat. Nyonya Siti, sebelum melanjutkan, saya harus bertanya kepada Anda. Apa Anda sepenuhnya yakin dengan keputusan ini? Setelah ditandatangani, dokumen-dokumen ini akan mengikat secara hukum, katanya. Dokter, jawabku dengan suara tegas. Saya tidak pernah lebih yakin akan sesuatu dalam hidup saya, kataku. Joko berlari menuju meja, tetapi Oscar dan 2 pelayan menghentikannya dengan lembut namun tegas. Bu, tunggu. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Beri aku kesempatan untuk berubah, katanya. Kesempatan? Aku menoleh padanya dengan rasa tidak percaya. Joko, kamu sudah punya 5 tahun kesempatan. Setiap kali kamu mengeluarkanku dari suatu acara, itu adalah kesempatan yang hilang. Setiap kali kamu malu terhadapku, itu adalah kesempatan yang hilang, kataku. Ayu berdiri, sedikit bergoyang. Siti, tolong, pikirkan ini secara rasional. Jika kamu mengambil warisan Joko, kamu juga menghukum calon cucu-cucumu, katanya. Senyum sedih melintas di wajahku. Calon cucu-cucuku. Ayu, kalian sudah menikah selama 3 tahun. Berapa kali kalian mengikut sertakan aku dalam pembicaraan tentang memiliki anak? Berapa kali kalian membuatku merasa bahwa aku akan menjadi nenek yang disambut? Tanyaku. Ayu tidak bisa menjawab. Kenyataannya, lanjutku. Kalian tidak ingin aku menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kalian di masa depan. Kalian tidak ingin nenek yang miskin dan tidak berpendidikan memengaruhi pola asuh anak-anak kalian yang sukses, kataku. Bisikan pemahaman terdengar di seluruh restoran. Para pengunjung jelas bisa melihat logika dalam kata-kataku. Bapak Dokter Anto membuka map dokumen. Nyonya Siti, ini adalah dokumen-dokumen baru. Surat wasiat membagi kekayaan Anda di antara 5 badan amal dan 10 karyawan restoran Anda yang telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, katanya. Joko mencoba mendekat lagi, tetapi kali ini suaranya memohon. Bu, tolong. Setidaknya tinggalkan aku sebagian kecil. Tidak semuanya, tetapi sesuatu. Kesempatan untuk menunjukkan pada ibu bahwa aku bisa berubah, katanya. Aku berhenti dengan pulpen di tanganku. Sebagian kecil? Agar kamu bisa terus hidup nyaman tanpa belajar apapun dari pengalaman ini. Tanyaku. Tidak, protes Joko. Agar aku bisa membuktikan bahwa aku telah belajar pelajaranku. Agar aku bisa mendapatkan kembali ibu. Katanya. Ayu mendekatiku dengan air mata di matanya. Siti, beri dia kesempatan. Beri dia syarat. Buat dia mendapatkan pengampunanmu, katanya. Aku menatap anakku, yang berdiri di sana dengan mata merah dan wajah sedih.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihat kerentanan nyata di dalam dirinya, bukan kesombongan dangkal yang telah dia tunjukkan begitu lama. Syarat. Ulangku perlahan. Syarat macam apa? Tanyaku. Joko bersinar dengan harapan. Apapun yang ibu inginkan, Bu. Apapun. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan, katanya. Bapak Dokter Anto menatapku dengan bertanya. Nyonya Siti, apa Anda ingin kami menjelajahi pilihan itu? Kita bisa membuat surat wasiat bersyarat, katanya. Aku berjalan perlahan mengelilingi meja, mempertimbangkan kemungkinan. Seluruh restoran berada dalam keheningan mutlak, menunggu keputusanku. Baiklah, kataku akhirnya. Jika kamu benar-benar ingin kesempatan, Joko, ini adalah syarat-syaratku, kataku. Joko mengangguk dengan putus asa. Ya, apapun, katanya. Syarat pertama, umumkan dengan jelas agar seluruh restoran bisa mendengar. Selama setahun ke depan, kamu dan Ayu akan menjadi sukarelawan di panti jompo. Setiap akhir pekan, tanpa pengecualian, kataku. Ayu membuka mulutnya untuk memprotes, tetapi Joko menghentikannya. Aku terima. Apa lagi? Tanyanya. Syarat kedua, kamu akan pindah dari rumah besarmu dan hidup dengan anggaran 15 juta rupiah sebulan. Anggaran yang sama yang kamu pikir aku miliki, kataku. Joko menjadi pucat. Tapi Bu, hipotekku, pengeluaranku, katanya. Apa, Joko? Apa kamu tidak bisa hidup dengan anggaran yang kamu anggap pantas untuk ibumu? Tanyaku. Komentar itu memicu beberapa tawa gugup dari meja terdekat. Syarat ketiga. Lanjutku. Kamu akan bekerja paruh waktu di salah satu restoranku. Sebagai pelayan, kamu akan mengalami bagaimana rasanya melayani orang lain, memperlakukan orang dari semua kelas sosial dengan hormat, kataku. Sebagai pelayan? Tanya Ayu dengan ngeri. Tapi Joko adalah seorang eksekutif, katanya. Tepat sekali, jawabku. Dan sudah waktunya dia belajar kerendahan hati, kataku. Joko menarik napas dalam-dalam. Aku terima. Apakah ada lagi? Tanyanya. Syarat keempat. Kamu akan menulis surat permintaan maaf publik. Surat kepada surat kabar lokal yang meminta maaf atas perilakumu terhadap orang tua. Surat kepada perusahaanmu, yang bertanggung jawab atas kurangnya nilai-nilai keluargamu, kataku. Warna benar-benar hilang dari wajah Joko. Bu, itu akan merusak karierku, katanya. Kariermu? Aku tertawa. Joko, setelah apa yang terjadi di sini malam ini, kariermu sudah hancur. Ini setidaknya akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya dengan martabat, kataku. Bapak Wijaya, rekan kerja Joko, berdiri. Maaf, Nyonya Siti, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa perusahaan sudah mempertimbangkan untuk menangguhkan Joko. Perilakunya malam ini bertentangan dengan semua nilai perusahaan kami, katanya. Joko menoleh padanya dengan putus asa. Bapak Wijaya, tolong, katanya. Saya minta maaf, Joko, jawab Bapak Wijaya dengan tegas. Perusahaan kami menghargai rasa hormat keluarga dan integritas pribadi. Apa yang kami lihat di sini malam ini tidak dapat diterima, katanya. Aku menoleh kembali ke Joko. Lihat, kariermu sudah terancam. Syarat-syaratku setidaknya akan memberimu cara untuk menebus diri, kataku. Dan syarat kelima, tanya Joko dengan suara pecah. Syarat kelima adalah yang paling penting, kataku dengan hikmat. Selama setahun penuh, kamu dan Ayu akan mengunjungiku setiap minggu, bukan karena aku punya uang, tetapi karena aku ibumu. Kalian akan menghabiskan waktu bersamaku. Kalian akan benar-benar mengenalku. Kalian akan belajar siapa aku sebagai pribadi, kataku. Ayu bergumam. Itu tidak terdengar begitu sulit, katanya. Tidak. Aku menoleh padanya. Ayu, kapan terakhir kali kamu punya percakapan nyata denganku? Percakapan di mana kamu bertanya tentang impianku, ketakutanku, pengalaman hidupku, tanyaku. Ayu tidak bisa menjawab. Dan apa kalian tahu apa syarat keenam? Tambahku. Keenam, tanya Joko gugup. Jika selama tahun masa percobaan ini kamu gagal mematuhi salah satu syarat ini, atau jika kamu menunjukkan bahwa kamu hanya bertindak demi uang,
surat wasiat yang asli akan secara otomatis diaktifkan. Semua uang akan disalurkan ke badan amal, kataku. Bapak Dokter Anto mengangguk. Itu sepenuhnya sah secara hukum, Nyonya Siti. Kami bisa membuat surat wasiat bersyarat dengan spesifikasi tersebut, katanya. Joko menatap Ayu, yang mengangguk dengan enggan. Aku terima semua syaratnya. Bu, aku sepenuhnya menerimanya, katanya. Bagus, kataku, mengambil pulpen. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kukatakan sebelum menandatangani dokumen apapun, kataku. Seluruh restoran menahan napas. Apa yang terjadi di sini malam ini tidak bisa dibatalkan. Kata-kata yang kalian ucapkan, penghinaan yang kalian sebabkan padaku, rasa sakit yang kalian buat aku rasakan, itu sudah menjadi bagian dari sejarah kita, kataku. Joko mengangguk dengan air mata di matanya. Aku tahu, Bu. Aku tahu dan aku sangat menyesal, katanya. Jangan katakan padaku kamu menyesal. Jawabku dengan tegas. Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku selama setahun ke depan bahwa kamu benar-benar telah belajar sesuatu dari pengalaman ini, kataku. Aku menoleh ke Bapak Dokter Anto. Dokter, siapkan surat wasiat bersyarat, dengan semua syarat yang telah saya sebutkan, kataku. Tentu, Nyonya Siti, jawabnya, mulai menulis. Sementara pengacara menyiapkan dokumen, aku berbicara kepada seluruh restoran sekali lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda telah menyaksikan pelajaran yang sangat penting malam ini. Anda telah melihat apa yang terjadi ketika orang lebih menghargai uang daripada rasa hormat. Ketika mereka salah mengartikan kesuksesan materi dengan harga diri manusia, kataku. Tepuk tangan dimulai dari satu meja dan menyebar ke seluruh restoran. Itu adalah tepuk tangan persetujuan, rasa hormat, kekaguman atas caraku menangani situasi itu. Saya harap, lanjutku, bahwa Anda semua akan mengingat malam ini ketika Anda berinteraksi dengan keluarga Anda sendiri. Saya harap Anda ingat bahwa rasa hormat dan cinta tidak memiliki biaya masuk, kataku. Tepuk tangan semakin kuat. Beberapa orang berdiri, memberiku tepuk tangan meriah. Joko mendekatiku dengan malu-malu. Bu, apa aku boleh memeluk ibu? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Joko, pelukan adalah sesuatu yang kamu dapatkan. Selama setahun ke depan kamu harus mendapatkan setiap pelukan, setiap senyuman, setiap momen kasih sayang, kataku. Dia mengangguk, akhirnya mengerti besarnya apa yang telah dia hilangkan. 6 bulan setelah malam itu yang mengubah segalanya, aku mendapati diriku duduk di meja yang sama di restoran Mahkota Emas. Tetapi kali ini suasananya benar-benar berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan. Hanya ada seorang wanita berusia 65 tahun yang melihat anaknya bekerja sebagai pelayan di restorannya sendiri. Joko mendekati mejaku dengan nampan di tangannya, mengenakan seragam hitam restoran. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan atau rasa malu. Ada sesuatu yang baru di matanya. Kerendahan hati yang tulus. Selamat malam, Nyonya Siti. Sapanya kepadaku dengan senyum yang terasa nyata untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Apa yang ingin Anda pesan malam ini? Tanyanya. Aku tersenyum, tetapi mempertahankan ketenanganku. Joko, bagaimana harimu? Tanyaku. Sulit, dia mengakui. Duduk di kursi di seberangku ketika aku memberinya isyarat. Seorang klien berteriak padaku karena sup mereka terlalu panas. Yang lain mengeluh karena aku butuh 30 detik untuk membawakan mereka air. Dan seorang wanita memperlakukanku seolah-olah aku tidak terlihat. Katanya. Dan bagaimana perasaanmu tentang itu? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Joko menundukkan pandangannya. Mengerikan. Terhina. Seolah-olah aku bukan orang yang utuh, katanya. Dia mengangkat matanya kepadaku. Bagaimana aku membuat ibu merasa selama bertahun-tahun? Tanyanya. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan dia secara langsung mengakui persamaan antara pengalamannya saat ini dan bagaimana dia telah memperlakukanku. Itu adalah kemajuan. Dan Ayu? Tanyaku. Bagaimana dia menghadapi perubahan? Tanyaku. Lebih baik dari yang kuduga. Jawab Joko jujur. Awalnya dia banyak mengeluh tentang apartemen kecil, anggaran terbatas, pekerjaan sukarela di panti jompo.
Tetapi ada sesuatu yang berubah beberapa minggu lalu, katanya. Apa yang berubah? Tanyaku. Dia bertemu dengan seorang wanita berusia 80 tahun bernama Butini. Anak-anaknya meninggalkannya 5 tahun lalu. Dia belum menerima satupun kunjungan selama waktu itu, kata Joko. Joko berhenti. Matanya sedikit berair. Ayu menyadari bahwa wanita itu persis seperti yang akan ibu alami jika aku terus menempuh jalan yang sama, katanya. Aku merasakan kehangatan di dadaku. Itu adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa Ayu telah membuat koneksi emosional nyata dengan situasi itu. Butini menceritakan kepada Ayu bagaimana anak-anaknya hanya berkunjung ketika mereka butuh uang. Lanjut Joko. Bagaimana mereka berjanji akan datang untuk makan malam, tetapi selalu punya alasan di menit-menit terakhir. Bagaimana dia merasa tidak terlihat di keluarganya sendiri, dan itu memengaruhinya. Ayu menangis sepanjang malam setelah percakapan itu. Dia bilang dia akhirnya mengerti mengapa ibu melakukan apa yang ibu lakukan. Dia bilang kami mengubah ibu menjadi Butini, katanya. Oscar diam-diam mendekati meja kami. Nyonya Siti, maafkan gangguan ini. Joko telah menjadi karyawan yang sangat baik. Dia selalu datang lebih awal, memperlakukan semua orang dengan hormat, dan pelanggan berkomentar positif tentang layanannya, katanya. Joko sedikit tersipu mendengar pujian itu. Terima kasih, Oscar. Saya belajar banyak, katanya. Setelah Oscar pergi, aku menatap anakku dengan saksama. Joko, boleh aku menanyakan sesuatu dengan jujur? Tanyaku. Tentu, Bu. Jawabnya. Apa kamu melakukan semua ini hanya demi uang? Hanya demi warisan? Tanyaku. Joko terdiam lama. Itu adalah pertanyaan yang sudah kutunggu saat yang tepat untuk kutanyakan. Awalnya, dia akhirnya mengakui, ya, minggu-minggu pertama, setiap tindakan yang kulakukan diperhitungkan. Setiap kata yang kuucapkan adalah untuk membuat ibu terkesan. Aku berakting untuk mendapatkan kembali warisanku, katanya. Kejujurannya mengejutkanku. Tapi, tanyaku, merasakan ada lagi. Tapi ada sesuatu yang berubah ketika aku mulai bekerja di sini. Ketika aku mulai benar-benar berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kelas sosial. Ketika aku mulai melihat bagaimana para karyawan berbicara tentang ibu dengan begitu banyak kasih sayang dan rasa hormat, kata Joko. Yoko berhenti. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun aku hidup dalam gelembung kesombongan. Katanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya menjadi lebih intens. Bu, aku benar-benar mengenal Anton untuk pertama kalinya. Apa ibu tahu dia punya 3 anak dan membiayai kuliah putri sulungnya dengan bekerja di sini? Apa ibu tahu bahwa ibu diam-diam membayar operasi kantung empedunya tahun lalu? Tanyanya. Aku tersenyum lembut. Anton adalah pria yang baik, kataku. Dan aku memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Aku memperlakukannya seolah-olah dia hanya seorang pelayan. Padahal dia adalah ayah yang pekerja keras. Dia adalah pria yang mulia. Dia adalah seseorang yang pantas mendapatkan rasa hormat, katanya. Joko mengusap rambutnya. Bagaimana aku bisa begitu buta? Tanyanya. Dan bagaimana dengan kariermu? Tanyaku. Apa kamu menyesal kehilangan posisi eksekutifmu? Tanyaku. Joko tertawa terbahak-bahak. Tetapi itu bukan tawa pahit. Ibu tahu? Tidak. Dan itu mengejutkan bahkan diriku sendiri. Mengapa tidak? Tanyaku. Karena aku menyadari bahwa kesuksesanku dibangun di atas nilai-nilai palsu. Aku menyadari bahwa aku terlalu terobsesi untuk membuat orang lain terkesan hingga aku kehilangan pandangan tentang siapa diriku sebenarnya, katanya. Saat itu, Ayu memasuki restoran. Dia tidak lagi mengenakan gaun mahal atau perhiasan mencolok. Dia mengenakan pakaian sederhana tetapi elegan. Dan ada sesuatu yang berbeda tentang posturnya. Dia tampak lebih otentik. Halo, Siti, sapanya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sapaannya terdengar tulus. Bagaimana kabarmu? Tanyanya. Baik, Ayu. Bagaimana panti jompo hari ini? Tanyaku. Emosional, jawabnya. Duduk di samping Joko. Butini mengajariku merajut. Dan dia menceritakan kepadaku kisah-kisah masa mudanya selama perang. Kebijaksanaan yang dimiliki orang-orang ini luar biasa, katanya.
Aku melihat Joko menatapnya dengan kekaguman. Jelas bahwa perubahan ini pada Ayu juga memperkuat hubungan mereka. Siti, lanjut Ayu. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Bukan hanya untuk malam itu di restoran, tetapi untuk bertahun-tahun perilaku yang mengerikan, katanya. Apa maksudmu sebenarnya? Tanyaku. Aku perlu tahu bahwa dia mengerti persis apa yang telah dia lakukan salah. Maksudku adalah semua saat aku mengeluarkanku dari hidup kami, karena aku pikir kamu tidak cukup canggih. Maksudku semua saat aku memengaruhi Joko untuk malu terhadapmu. Maksudku karena telah menilai harga dirimu sebagai pribadi hanya berdasarkan penampilan ekonomimu, katanya. Kata-katanya terdengar tulus. Dan sekarang kamu tahu aku punya uang. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Jujur, tanyaku. Ayu tersenyum sedih. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama berbulan-bulan ini bekerja dengan orang tua, aku telah bertemu begitu banyak orang luar biasa yang hidup dengan sangat sedikit uang tetapi memiliki kekayaan emosional yang tak terbatas, katanya. Joko mengangguk. Bu, kami telah belajar bahwa kekayaan sejati tidak ada hubungannya dengan uang di bank, katanya. Aku mengambil amplop dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Joko dan Ayu melihatnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit gugup. Apa itu? Tanya Joko. Itu adalah evaluasi. Jawabku. Selama 6 bulan ini, aku telah mengamati, bertanya, menyelidiki. Aku telah berbicara dengan supervisor kalian di panti jompo, dengan rekan kerja kalian di sini di restoran, dengan tetangga kalian di apartemen kecil, kataku. Ayu menjadi pucat. Evaluasi tentang apa? Tanyanya. Tentang apakah perubahan kalian tulus atau apakah kalian hanya berakting demi uang, kataku. Aku membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa kertas. Ini adalah laporan dari supervisor panti jompo. Dikatakan bahwa kalian tidak hanya memenuhi jam yang diperlukan, tetapi sering tinggal waktu tambahan. Dikatakan bahwa kalian telah terhubung secara emosional dengan para penghuni, kataku. Joko dan Ayu bertukar pandang penuh harapan. Ini adalah laporan Oscar tentang kinerja Joko sebagai pelayan. Dikatakan dia hormat, pekerja keras, dan benar-benar peduli dengan pengalaman pelanggan. Lanjutku membaca. Dan ini adalah pengamatan dari tetangga kalian tentang bagaimana kalian hidup sekarang. Mereka mengatakan kalian rendah hati, bahwa kalian membantu penghuni lain, bahwa kalian tidak mengeluh tentang keadaan kalian yang berkurang, kataku. Dan apa kesimpulan ibu? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Aku meletakkan kertas-kertas itu kembali ke amplop dan menatap lurus ke mata mereka. Kesimpulanku adalah bahwa kalian telah belajar pelajaran kalian. Tidak sepenuhnya. Karena 6 bulan tidak menghapus 5 tahun perilaku bermasalah. Tetapi kalian telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, kataku. Joko mulai tersenyum penuh harap. Apakah itu berarti apa? Tanyanya. Itu berarti, kataku dengan hikmat, bahwa kita akan melanjutkan proses ini, tetapi dengan modifikasi. Pertama, Joko akan terus bekerja di restoran, tetapi sekarang dia akan menerima gaji yang adil dan akan memiliki kesempatan untuk belajar bisnis dari bawah ke atas. Jika dia menunjukkan kemampuan dan dedikasi nyata, dia pada akhirnya bisa memiliki peran dalam manajemen, kataku. Joko mengangguk dengan antusias. Kedua, kalian akan pindah ke apartemen yang lebih besar, tetapi kalian tidak akan kembali ke gaya hidup kalian sebelumnya. Kalian akan hidup nyaman tetapi sederhana. Dan ketiga, lanjutku, kita akan mulai menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Waktu nyata, bukan akting. Kita akan saling mengenal sebagai pribadi, kataku. Ayu mulai menangis. Tetapi ini adalah air mata kelegaan dan rasa syukur. Terima kasih, Siti. Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini, katanya. Jangan berterima kasih padaku dulu, kataku dengan tegas. Ini baru permulaan. Kalian harus terus membuktikan bahwa perubahan ini permanen, kataku. Joko meraih tanganku. Bu, aku ingin ibu tahu sesuatu. Bahkan jika ibu memutuskan untuk tidak meninggalkan uang apapun kepadaku, bulan-bulan ini adalah yang paling berharga dalam hidupku. Aku telah belajar siapa aku sebenarnya ingin menjadi, katanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku membiarkan air mata mengalir bebas di pipiku. Kamu tahu, Joko?
Itu adalah satu-satunya hal yang selalu ingin ku dengar kamu katakan, kataku. Aku berdiri dan melihat sekeliling restoran di mana semuanya telah berubah 6 bulan lalu. Malam itu, ketika kata-kata kejam itu keluar dari mulutmu, aku pikir aku telah kehilangan anakku selamanya. Tetapi sekarang aku melihat bahwa aku tidak kehilangannya. Dia hanya tersembunyi di balik lapisan kesombongan dan nilai-nilai palsu, kataku. Joko berdiri juga dan menatap mataku. Bu, apa aku boleh memeluk ibu sekarang? Tanyanya. Aku tersenyum, mengingat kata-kataku dari malam itu, bahwa pelukan adalah sesuatu yang kamu dapatkan. Ya, nak, kamu telah mendapatkan pelukan ini, kataku. Ketika Joko memelukku, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Cinta tanpa syarat dari seorang anak yang akhirnya mengerti harga diri ibunya. Bukan karena uangnya, bukan karena apa yang bisa dia berikan padanya, tetapi karena siapa dia sebagai pribadi. Ayu bergabung dalam pelukan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa seperti punya keluarga. Saat kami berpisah, aku melihat ke arah meja-meja restoran. Beberapa pengunjung yang telah menyaksikan malam yang mengerikan itu ada di sana lagi, dan beberapa tersenyum padaku dan mengangguk setuju. Apa kamu tahu hal yang paling ironis dari semua ini? Kataku kepada Joko. Apa? Tanyanya. Bahwa dengan kehilangan kesombonganmu dan obsesimu terhadap uang, kamu akhirnya menjadi seseorang yang layak mewarisi kekayaan, kataku. Joko tersenyum. Tetapi itu adalah senyum yang berbeda. Itu adalah senyum seseorang yang telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Dia telah menemukan kemanusiaannya. Dan aku, Siti, telah menemukan sesuatu yang kukira telah hilang selamanya. Aku telah menemukan anakku. Kekayaan sejati. Bagaimanapun juga, tidak diukur dalam rupiah. Itu diukur dalam rasa hormat, dalam cinta yang tulus, dan dalam kemampuan untuk melihat nilai dalam setiap orang, terlepas dari apa yang mereka miliki atau tidak miliki. Malam itu, saat kami meninggalkan restoran bersama sebagai keluarga sejati untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Kadang-kadang, untuk menyelamatkan seseorang yang kamu cintai, kamu harus rela kehilangannya terlebih dahulu. Dan kadang-kadang, kekayaan terbesar yang bisa kamu tinggalkan untuk anak-anakmu bukanlah uang, tetapi pelajaran tentang bagaimana menjadi orang yang baik.